Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Budiasi, NPM 2023026005. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumen siswa SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang masalah dalam penelitian ini berawal dari kurikulum 2013 tentang standar kompetensi lulusan sekolah menengah pertama atau SMP yang mengharuskan siswa memiliki kemampuan keterampilan berpikir dan bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenisnya. Salah satu keterampilan berpikir yang penting dikembangkan siswa adalah keterampilan berargumentasi. Kemampuan berargumentasi mempengaruhi kemampuan kognitif, begitu sebaliknya. Kemampuan kognitif mempengaruhi kemampuan argumentasi. Namun kenyataan di lapangan, kemampuan berargumentasi masih rendah, maka diperlukan penerapan model pembelajaran pembangkit argumentasi. Rumusan masalah. Apakah penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi dapat lebih meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi siswa SMP Negeri 19 Bandar Lampung dibanding dengan model pembelajaran langsung menggunakan multiple representasi? Batasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalah ada 4, yaitu struktur argumentasi yang diteliti hanya pada klaim, pernyataan, data, bukti, dan warrant atau pembenaran. 2. Kemampuan kognitif hanya dilihat dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, dan C4 menganalisis. 3. Multiple representasi yang digunakan hanya terbatas pada tipe verbal, tekstual, simbolik, matematik, visual, grafis. 4. Materi IPA SMP yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bahan kimia di rumah tangga menggunakan multiple representasi. Tujuan penelitian ini ada 5, yaitu 1. Memperoleh hasil mengenai perbandingan peningkatan kemampuan kognitif siswa yang mendapatkan pembelajaran IPA dengan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran IPA dengan model pembelajaran langsung menggunakan multiple representasi. 2. Memperoleh hasil mengenai perbandingan peningkatan keterampilan argumentasi siswa yang mendapat pembelajaran IPA dengan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi dengan siswa yang mendapat pembelajaran IPA dengan model pembelajaran langsung menggunakan multiple representasi. 3. Memperoleh hasil mengenai keefektifan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi. 4. Memperoleh hasil mengenai hubungan antara kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi. 5. Memperoleh hasil mengenai tanggapan siswa dan guru terhadap model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menyajikan sejumlah fakta tentang kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi sebagai hasil penerapan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi. Memperkaya hasil-hasil penelitian dalam kajian sejenis, yakni terkait penerapan model pembelajaran pembangkit argumen dan multiple representasi. 3. Menjadi salah satu sumber informasi dan bahan rujukan bagi pihak yang berkepentingan seperti guru, sekolah, mahasiswa, peneliti, dan pemegang kebijakan di bidang pendidikan. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multiple representasi merupakan inovasi pembelajaran yang memadukan model pembelajaran pembangkit argumen dengan menggunakan multiple representasi. Model pembelajaran langsung menggunakan multiple representasi. Kemudian kemampuan kognitif merupakan kemampuan siswa untuk menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep tersebut. Keterampilan berargumen merupakan keterampilan siswa untuk membuat pernyataan mengenai permasalahan yang sertai alasan dan bukti-bukti. Keefektifan model pembelajaran ialah sejauh mana model pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi 1. Model pembelajaran pembangkit argumen, 2. Model pembelajaran langsung, 3. Multiple representasi, 4. Model pembelajaran pembangkit argumen,
menggunakan multipart representasi. 5. Model pembelajaran langsung menggunakan multipart representasi. 6. Kemampuan kognitif. Bab 3. Metodologi penelitian berisi tentang metodologi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dan desain penelitian yang digunakan mengacu pada desain penelitian semu menurut Frankel, Whelan, dan Hyun tahun 2012, yaitu The Matching Only Pretest Post-Test Control Group Design. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, yaitu X sama dengan model pembelajaran pembangkit argumen menggunakan multipart representasi. C adalah model pembelajaran langsung menggunakan multipart representasi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan siswa, kemampuan kognitif siswa, jadwal pelajaran IPA, materi ajar, lama waktu pembelajaran, soal pretest dan posttest, dan lama waktu mengerjakan pretest dan posttest. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, sedangkan yang menjadi sampel adalah siswa kelas 7 sebanyak 2 kelas yang berisi 32 siswa yang dipilih secara acak tidak sesungguhnya, yaitu dengan memilih kelas secara acak dari kelas-kelas yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membentuk kelas baru sehingga memilih unit sampelnya berdasarkan kelas. Prosedur penelitian ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap terakhir. Instrumen penelitian yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Proses pengembangan instrumen ada 4, yaitu validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal. Teknik pengumpulan data yaitu ada 4, teknik tes, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik angket. Teknik analisis data. Secara umum, data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari tes kemampuan kognitif dan keterampilan berargumentasi, sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil observasi angket dan wawancara. Data kualitatif akan dianalisis secara deskriptif untuk mendukung data kuantitatif. Data hasil observasi akan dianalisis untuk mengetahui tingkat keterlaksanaannya model pembelajaran. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.